Isinya daging semua. Daging. Kopinya satu. Satu doang, udah jauh ya. Mau ngomong apa kita hari ini? Ngomong apa ya? Goblok. Katanya kita mau ngobrol yang santai-santai. Apa? Kita mau Masalah bahas apa? kaum milenial. Berat gak sih? Berat sih. Makanya santai. Gimana? Menurut lo kaum milenial itu apa sih sebenarnya? Milenial. Ngopi dulu, baru jawab. Kalau menurut gua, milenial itu ya anak-anak muda sekarang itu yang melek gadget, Melek gadget. Menurut lo melek gadget apalagi? melek informasi, Informasi. melek pengetahuan. Nggak tahu. Jadi gue perkiraan aja. Yang namanya milenial itu orang-orang yang lahir di tahun sekitar 80 sampai 2000-an. Dan ya kalau misalnya orang-orang tua zaman dulu ngomong kayak beda sih zaman aluran mah, zaman baheula bapak mah gitu kan. Karena memang pada zaman ini tuh semuanya tuh serba berubah drastis. Lo tahu kan omongan orang tua tinggi Ya. dulu. Gimana tuh biasanya ngomong orang tua? Tapi lu pernah gak sih Apaan? bapak lu cerita gitu? Bapak gua pasti cewek. Iya, Pasti dulu seluruh enggak. dunia Enggak. sama deh kayaknya bapak-bapak kita. Iya, lu cerita nggak? Bapak lu tuh dulu waktu mau Sekolahnya? sekolah, ya, Ya, waktu sekolah tuh sama. susah Ketebak banget gitu. Harus jalan jauh, ya kan? Turun gunung, Ya kan? naik gunung. Harus ngelewatin sawah, ya kan? Ninja Hattori tuh sama tuh kalah sama Kepala bapak juga. gua. Emang Ninja Hattori belajar sama siapa? Bapak gua. gua. Kalau misalnya kita jadi orang tua nih, Hmm. itu kan omongan orang tua kita sekarang kan. Hmm. Bapak mah dulu kerja lewatin gunung, turunin lembah. Hmm. Nah kalau kita jadi bapak, Ngebelah lautan, ya kan? Hidupin orang mati. mulai Gak mempan, Nabi gak aja. mempan dibakar api. Gitu juga nggak, bapak lu? Beda. Justru semakin generasi kemampuan skill kita itu menurun. Secara kemampuan nurunin bukit. Zaman dulu katanya ya, Hmm. generasi dulu. Orang mau ngomong bismillah Hmm. bisa terbang. Percaya nggak lo? Enggak, Kenapa? enggak percaya lah. Gua nggak percaya. Percayanya gimana? Karena orang-orang zaman dulu mereka belajar. Ya, sekarang kita juga belajar. Iya, belajar. Maksudnya belajar ilmu-ilmu yang kayak gitu. Apa sih namanya itu? Kalau ini- Kanuragan. Hmm. Makanya ada film yang apa namanya itu? Danarulang apa? Angling Dharma. Angling Dharma yang kayak gitu-gitu. Itu terinspirasi dari mana? Dari mereka. Suka Tapi menurut puas. lo itu berlebihan gak sih? Itu film. Kalau menurut gua percaya ilmu-ilmu kayak gitu. Hmm. Tapi apa yang disampaikan di TV itu menurut gua terlalu berlebihan. Ya kali orang berubah jadi naga, orang Iya naik sih. naga, ya kan? Naga itu ada nggak sih? Kita ngomongin apa nih? Kita bahas naga, oke? Generasi ya. Oh, kita bahas naga. Mungkin namanya juga film, pasti ada ditambah-tambah bumbu-bumbu kayak gitu. Tapi nyatanya kalau misalnya orang ngomong bisa terbang, kuat di kalau kebal mungkin sekarang masih ada orang-orang kebal. Orang Ada yang itu. bisa berjalan di atas air. Hmm. Gue masih percaya. Karena buyut gue cerita juga, buyut gue bisa yang dulu katanya. Iya, orang naik dulu haji. naik haji cuman Naik nggak kubur. nggak pakai pesawat kan mereka. Mungkin kita setelah jadi orang tua kita akan menceritakan bapak dulu subscribernya, followersnya banyak. Hmm. Mungkin zaman-zaman tahun depan nggak akan ada lagi ya followers atau TikTok yang kayak YouTube. Hmm. Kalau mungkin bapak gue ya ceritanya di masa lalunya tuh susahnya dia. Iya. Terus kalau sekarang apa kira-kira yang lo bakal ceritain ke anak lo nanti kalau lo udah punya anak? Nah itu. Pencapaian lo dulu kan? Pencapaian kan tentunya yang akan kita ceritakan ke anak-anak kita adalah pencapaian, bukan perjuangan. Sama mungkin bakal cerita juga sebelum pencapaian itu kita akan perjuangannya kayak gini, tentu bakal diceritain. Cuman
mungkin tidak akan menceritakan lagi masalah seberapa jauh ayah sekolah, seberapa banyak rintangan yang ayah tempuh untuk melewati sekolah, tapi mungkin lebih ke progres sama mental health. Anjay. Nah, berat. Kita ngomongin enteng aja. Enteng aja. Susah. Paling masalah utama anak-anak milenial apa coba? Mental sekarang. SDM rendah. SDM rendah, mental. Katanya nih, gue nggak tahu siapa yang meneliti, tapi katanya, ini kan gak usah pakai dasar ya, obrolan tanpa dasar. Justru zaman milenial ini modern, secara kreativitasnya tinggi, cuman mental kena mental. Secara pola pikir mungkin dia juga Pola pikirnya lebih cerdas ya, mungkin Iya. dari pola makan juga ya, makanan zaman sekarang ya. Terus lu ngerasa nggak sih kalau sekarang itu kadang-kadang anak yang belum waktunya dewasa sekarang udah dewasa gitu. Dewasa sebelum waktunya. Betul. Kenapa? Lu ngerasa nggak sih? Ngerasa gue. Jadi kayak dulu gua waktu kecil ya, SD itu gua masih main gundu, main layangan, masih ngejar-ngejar layangan, ya kan, berantem gara-gara layangan. Tapi sekarang tuh anak-anak SD sekarang tuh kayaknya udah bukan ngejar layangan. Iya, udah ngejar-ngejar cewek. Gua Iya. boro-boro gua. Nah, cewek itu gua SMA baru mulai suka-sukaan. Pengaruhnya apa coba? Gue juga kemarin sempat juga kepikiran anak-anak SMA. Pernah gue nyerita kalau misalnya ada anak SMA cewek gayanya udah kayak tante-tante. Faktor apa? Apa yang dia lihat? Dengan siapa dia gabung? Lingkungan. Support system. Support system mah bapaknya kali. Oh gitu ya. Iya. Lingkungan. Lingkungan berpengaruh sama apa yang dia tonton. Kan pengaruhnya gede banget. Katanya kalau di zaman dulu lu harus bergaul dengan orang-orang baik, yang kayak gitu. Jadi lingkungan lu harus dengan lingkungan itu. Tapi sekarang beda, lu harus follow orang-orang yang baik. Jadi berpengaruh juga ke hal kayak gitu. Lo follow-nya siapa, nge-subscribe siapa, pola pikir lu bakal seperti itu hanya. Ya gue ngerasa ya degil. Ya milenial ini mereka degil, lebih manja. Ngerasa nggak? Kita mah umur, gue bukan ngebanding-banding ya. Anak-anak 90-an. Gue juga ngerasa kok kayak gitu loh. Anak-anak sekarang tuh manja banget, apalagi kalau di sekolah gitu ya. Dihukum guru dikit, dia lapor. Iya. Ngelawan. Dan ada pembelaan dari orang tuanya juga kan. Nah, zaman dulu gue ketahuan rokok digampar ya digampar. Ditambahin malah kalau lapor ke orang tua. Iya. Abis gue. Zaman gue dulu teman gue dipenggal juga lapor dia sampai meninggal. Iya. Gak apa-apa orang tua nggak lapor ya. Karena dulu ada istilah. Dulu ya kalau misalnya di gue, jadi orang tua tuh menitipkan ke gurunya. Saya titipkan anak saya, terserah ibu mau apain. Mau ibu gebuk, mau ibu jewer, ikhlas karena untuk pendidikan. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Balik lagi hukum, dikit-dikit lapor. Ya gue nggak bisa ngebandingin apa ya bagus mana antara pendidikan zaman dulu atau sekarang. Hanya saja kan ada perubahan. Tapi memang ngaruh banget ya pola didik ya. Ngaruh. Pola didik zaman sekarang tuh mungkin anaknya lebih manja, jadi kayak nggak keras. Dan mentalnya juga di masa depannya tuh anak-anak jadi lebih cengeng nggak sih? Nah itu balik lagi ke kita tadi karena mental. Dikit-dikit lapor, dikit-dikit baper, update status. Dulu mau ngapain lo? Curhat ke siapa? Diary. Iya. Sekarang mah lu ngelakuin dosa semua orang tahu. Dan lu tahu nggak kenapa katanya generasi Z ini mudah terkena mental? Kenapa? Katanya kenapa anak-anak sekarang mudah terkena mental, generasi milenial ini mudah terkena mental? Mereka terlalu ambisius, obsesinya tinggi, mudah lelah. Mereka lelah padahal karena ekspektasi mereka sendiri. Dikit-dikit lihat yang update status pakai mobil,
pengen kayak gitu, fakir validasi. Fakir validasi. Mereka tuh pengen dianggap, gitu gak sih? Pengen dianggap. Kadang ya, gue juga ngeliatnya mereka ini padahal ya orang tuanya mohon maaf nggak mampu banget, tapi cuman pengen terlihat eksis atau terlihat wah aja gitu di media sosialnya dia gitu. Berarti the real apa? Validasi tadi apa? Fakir validasi. Fake nggak sih kehidupan? Apalagi zaman sekarang ya udah ada pinjol, dimudahkan. Pinjol, pinjol, Shopee, Paylater. Jadi online. Lari-larinya itu. Karena apa? Orang-orang jadi kenapa? Ya karena tadi ya fakir validasi, dia pengen terlihat kaya. Pengen kaya secara instan. Iya, kaya secara instan, menghalalkan segala cara. Betul. Ya kan? Makanya tertinggi. Gue lihat statistik. Judi online paling tinggi di Indonesia. Kedua Myanmar kalau nggak salah. Bayangin aja tertinggi. Karena memang SDM kita juga kita sadari sekarang ya rendah banget ya. Rendah banget. Kadang lu ngeliat gitu kalau di sosial media itu, ya kan, mereka salah, tapi fakta aslinya tuh cuman dari dia nggak tahu fakta sebenarnya tuh gimana, tapi mereka udah menghujat segala macam gitu. Cuman berdasarkan berita-berita, gorengan-gorengan berita. Mereka mudah terprovokasi. Betul, terpengaruh. Dan lu tahu kan kalau ngomongin netizen, kemarin tahun berapa gue lupa, netizen kita itu punya predikat netizen paling tidak sopan nomor 1 di Asia Tenggara. Di dunia juga nggak sih? Di dunia gue nggak tahu keberapa, cuma di Asia Tenggara kita nomor 1. Karena memang berdasarkan jumlah penduduk juga kali gitu. Jumlah penduduk sama emang netizen kita emang Pengguna media sosial juga terbanyak. Ya, terbanyak. Dulu Indonesia terkenal dengan warganya yang ramah, sopan santun ya. Tidak sombong, rajin menabung, rajin ibadah. Sekarang nggak balikannya. Budaya kita kan bagus sebetulnya. Yang ngerusak budaya siapa? Kita selalu marah kalau misalnya budaya kita direbut, budaya kita dihina, budaya kita dirusak. Tapi ternyata faktanya kita yang merusak budaya kita sendiri.